Ada seorang ulama, itu kalau tidak salah Imam Ibrahim ibn Adham. Intinya salah seorang ulama salaf ditanya oleh seseorang, "Wahai Syekh, saya ini sering maksiat. Saya ini sering melanggar aturan Allah, malas-malasan ibadah. Coba Syekh, kasih saya resep yang bisa bikin saya semangat ibadah. Kasih saya resep yang bisa bikin saya jauh dari maksiat." Ini Syekh begitu dengar pertanyaan orang tadi, yang dikasih justru sebaliknya. Apa yang dikasih? Saya mau kasih kamu 5 hal. Jangankan 5-5-nya. Salah satu aja kamu lakukan, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Gak usah 5-5-nya, salah satu aja. Kamu lakukan, kamu bisa, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Tapi kalau kamu gak bisa lakukan ini, salah satu dari 5, jangan coba-coba kamu maksiat. Jangan coba-coba kamu tinggalkan perintah Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم والآل والصحبي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح جميع ساداتنا الأبي علوي وإلى روح خصوصا الإمام ابن عطاء الله السكندري والإمام أبو حسن الشاذلي والإمام أبو عباس المرسي والإمام البوصيري وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وأف لعبد يعلم إحسان المحسن فيجترئ على معصيته ولكن ما عرف إحسانه من آثر عصيانه وما عرف قدره من لم يراقبه وما ربح من اشتغل بغيره فعلم أن النفس تدعوه إلى الهلكة فاتبعها وعلم أن القلب يدعوه إلى الرشد فعصاه وعلم القدر المعصى فواجهه بالمعصية ولو علم اتصافه بعظمته لما قابله بوجود معصيته وعلم قرب مولاه أنه يراه فصار علم عنه نهاه وعلم أثر الذنب المرتب عليه دنيا وأخرى وغيبا وشهادة فما استحيا من ربه ولو علم أنه في قبضته لما قابله بمخالفته إلى آخر ما قال. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Syekhina wa murabbi arwahina Al-Habib Ad-Da'i ilallah Al-Habib Quraish Ibn Qasim Ibn Ahmad Ibn Husain Ibn Tahir Baharun. Begitu pula segenap para asatid guru-guru kita Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Kaf Al-Habib Syekh Al-Habishi dan semuanya, segenap keluarga besar Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Barat yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal
dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Habail kiram, melanjutkan kajian kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus yang ditulis oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau di sini mengatakan wa uffin li 'abdin ya'lamu ihsanal muhsin fayajtari ala ma'siyatih. Uffin ini kalau kita biasanya disuruh ngomong aduh itu uffin tuh. Aduh Gusti. Bahasanya nih, bahasa gampangnya terjemahan kalam beliau. Aduh Gusti, kok bisa ada ya seorang hamba ya'lamu ihsanal muhsin, dia tahu kebaikan Tuhannya yang maha memberi kebaikan, fayajtari ala ma'siyatih, tapi kok malah berani maksiat terhadap zat yang memberikannya kebaikan. Aduh, kok ada ya? Bahasanya seperti itu. Kok ada ya hamba tahu betapa baiknya Allah yang maha memberikan kebaikan. Tahu yang ngasih napas itu Allah. Kalau napasnya di stop sama Allah ya selesai udah napasnya. Yang menggerakkan jantung untuk berdetak itu Allah. Kalau detak jantungnya di stop sama Allah, selesai nggak? Selesai hidup kita. Yang mengalirkan darah kita Allah. Kalau aliran darah kita berhenti, di kepala tuh ada aliran darah. Aliran darah kalau berhenti dipompa dari jantung ke kepala, itu otak bisa berhenti bekerja, orang bisa mati. Makanya orang kalau lehernya disembelih, nggak ada aliran darah ngalir ke kepala, mati. Tahu betapa baiknya Allah. Allah yang ngalirkan darah kita bisa ngalir ke atas tanpa kita bayar. Tanpa kita minta. Kok bisa ya? Aduh Gusti. Ada hamba udah tahu betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhsin, yang maha memberikan kebaikan. Fayajtari ala ma'siyatih, kok malah cengkal, berani ngelanggar Allah yang maha pemberi kebaikan, seolah-olah dia lupa semua yang ada pada dirinya dari A sampai Z itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa hati dari Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau kita renungin nggak bakal berani kita maksiat. Kenapa? Kata Ibn Athaillah, walakin ma'arafa ihsanahu man athara isyanah. Orang kalau sudah mendahulukan hawa nafsunya sehingga dia maksiat, athara isyanah, dia lebih senang maksiat terhadap Allah. Orang yang seperti itu sebetulnya ma'arafa ihsanah, enggak betul-betul mengenal kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia betul-betul mengenal kebaikannya Allah, dia akan sadar semuanya dari Allah. Enggak pantas saya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Renungi baik-baik omongannya nasihat Al-Imam Ibnu Athaillah. Beliau bicaranya enggak jauh dari taubat ya ikhwan. Mungkin berulang-ulang pembahasan tentang taubat beliau bahas di kitab ini. Karena memang kita ini butuh. Karena memang kita ini dengan hawa nafsu kita, dengan syaitan yang menggoda kita berulang-ulang pula maksiatnya. Maka harus berulang-ulang pula kita diingatkan oleh ulama kita. Nah, kalau kita renungin baik-baik ini apa yang beliau sampaikan, ya Allah, semua yang kita terima dari Allah, apa pantas kita mau ngelanggar aturannya Allah Subhanahu. Saya kasih analogi yang sederhana aja. Kita kalau
kerja di sebuah kantor. Selama kita mau masih kerja di kantor tersebut, kantor itu punya aturan. Kantor punya peraturan. Biasanya selama kita masih mengharapkan gaji dari kantor tersebut, apa yang akan kita lakukan? Kita akan nurut sama aturan kantor itu. Kenapa? Karena kalau nggak nurut dipecat. Datang tepat waktu, pulang nggak berani sebelum waktu, kerja harus on time, nggak boleh ngelewatin yang namanya deadline, batasan kerja. Berusaha dia patuh sama aturan kantor, kenapa? Karena dia berharap ihsan dari kantor tersebut. Dia berharap kebaikan dari kantor yang memperkerjakannya. Nurut dia sama aturan kantor, karena macam-macam dipecat nggak dapat gaji. Itu baru kantor yang memberikan kamu gaji, yang gajinya itu nggak seberapa dibandingkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya jadi teringat ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Ibrahim ibnu Adham alaihi ridwanullah. Ibrahim ibn Adham ditanya, mungkin saya lupa apakah saya pernah ceritakan ini di majelis ini atau tidak, tapi yang jelas diulang berkali-kali pun kisah ini luar biasa kalau kita mau renungi ya ikhwan. Ada seorang ulama, yaitu kalau tidak salah Imam Ibrahim ibn Adham, intinya salah seorang ulama salaf, ditanya oleh seseorang, wahai syekh, saya ini sering maksiat, saya ini sering melanggar aturan Allah, malas-malasan ibadah. Coba syekh, kasih saya resep yang bisa bikin saya semangat ibadah. Kasih saya resep yang bisa bikin saya jauh dari maksiat. Ini syekh begitu dengar pertanyaan orang tadi, yang dikasih justru sebaliknya. Apa yang dikasih? Saya mau kasih kamu 5 hal. Jangankan 5-5-nya. Salah satu aja kamu lakukan, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Gak usah 5-5-nya, salah satu aja. Kamu lakukan, kamu bisa, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Tapi kalau kamu gak bisa lakukan ini, salah satu dari 5, jangan coba-coba kamu maksiat. Jangan coba-coba kamu tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah kaget ini orang, saya minta resep supaya bisa berhenti maksiat, kok malah dikasih resep supaya bebas maksiat. Menarik ini. Ya udah Syekh, apa 5 hal itu apa? Yang pertama, silahkan kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Jangan patuh kepada perintah Allah, bebas. Dengan syarat kamu tidak lagi makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa makan gak dari rezekinya Allah? Ada, coba tunjukin sama saya satu aja makhluk. Mau rakyat, mau pejabat, mau dari yang paling rendah miskin sampai presiden sekalipun, ada yang bisa makan tidak dari rezekinya Allah? Ada yang bisa hidup tanpa rezekinya Allah? Ajib. Syekh nggak bisa, Syekh ini syarat berat Syekh. Siapa yang bisa hidup tanpa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Loh, kamu masih bergantung sama rezekinya Allah? Iya, kalau masih bergantung sama rezekinya Allah, apa nggak malu maksiat sama Allah? Kamu masih bergantung sama rezekinya Allah, ya patuh dong sama aturan Allah. Ya udah Syekh, silahkan. Yang kedua apa Syekh? Yang pertama saya nyerah. Ya udah, thayyib kalau begitu yang kedua. Yang kedua, kamu bebas maksiat sesuka hatimu. Silahkan makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan syarat kamu maksiat di tempat yang bukan buminya Allah, tidak di bawah langitnya Allah. Ada tempat kita bisa ke tempat yang bukan buminya Allah. Ente mau jalan sejauh apapun masih buminya Allah. Ente mau jalan terbang setinggi apapun, engkau masih ada di kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah Syekh nggak bisa Syekh, ini syarat mustahil saya penuhi. Kata Syekhnya, ya kalau selama kamu masih tinggal di atas buminya Allah, masih numpang di kolong langitnya Allah, ya nurut dong sama aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak malu kamu maksiat sama Allah, sedangkan kamu masih tinggal di atas buminya Allah, tinggal di kolong langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas atau tidak? Nah, makanya intermezzo sedikit, kalau ada orang yang mengatakan, oh Islam ini datang ke Indonesia, Islam merupakan agama pribumi, agama pendatang. Islam itu agama pendatang, maka Islam harus dinusantarakan,
harus disesuaikan, dinusantarakan. Islam itu agama pendatang. Kata siapa Islam agama pendatang? Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Ini bumi milik siapa? Orang kompak, bumi milik siapa? Bumi milik siapa? Allah. Islam agamanya siapa? Dimanapun Islam berada di atas muka bumi ini, di setiap jengkal tanah yang dia di atas muka bumi ini, Islam bukan agama pendatang. Kenapa? Karena semua bumi adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tinggal di sebuah negara, ya kamu mesti nurut sama aturan negara itu. Kita tinggal di negara manapun, tinggal di Indonesia, ya nurut sama aturan Indonesia selama nggak bertentangan dengan aturan Allah. Nurut, kita harus taat ulil amri. Nah sekarang kamu tinggal di atas buminya Allah, di kolong langitnya Allah. Kok bisa-bisanya berontak dari aturan Allah, mau diusir kamu dari buminya Allah? Kira-kira jelas atau tidak? Mikir, sebelum maksiat mikir, sebelum nabrak aturan Allah mikir dulu. Ya udah Syekh, yang kedua saya nyerah. Yang ketiga Syekh, kasih yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga kata Syekhnya, ya udah nggak apa-apa. Kamu makan rezekinya Allah nggak apa-apa, tinggal di atas bumi Allah nggak apa-apa, kamu bebas maksiat dengan syarat kamu maksiat di tempat yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat yang nggak diketahui oleh Allah? Nggak ada ikhwan, nggak ada. Allah tahu semuanya. Makanya di sini dikatakan lanjutannya, wa ma'arafa qadrahu man lam yuraqibhu. Nggak akan sadar kebesaran Allah orang yang nggak merasakan dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sadar kamu selalu diawasi oleh Allah, kamu akan sadar kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nyambung sama kisahnya, ini nyambung ya ikhwan yang dikatakan Imam bin Athaillah. Taib Syekh, yang tiga saya nyerah udah. Nggak mungkin saya dapat tempat yang nggak dilihat Allah, udah nggak mungkin. Ya kalau kamu tahu kamu dilihat Allah, malu dong. Kamu mau maksiat di hadapan Allah, malu dong. Kita kalau mau ngelanggar aturan guru aja nggak berani di depan guru kita, diam-diam ngumpet-ngumpet, apalagi sama Allah. Baik Syekh, apa yang keempat Syekh, silahkan. Yang keempat kata Syekhnya, nggak apa-apa kamu makan rezeki Allah, nggak apa-apa tinggal di atas buminya Allah, nggak apa-apa dilihat Allah, nggak apa-apa. Silahkan kamu maksiat dengan syarat kalau kematian datang kamu bisa nolak itu datangnya kematian. Karena kamu bisa memastikan matinya nggak su'ul khatimah. Jawab yang kompak. Ada yang bisa nolak datangnya kematian? Siapa yang bisa nolak datangnya kematian? Kalau belum bisa nolak datangnya kematian, siapa yang jamin ketika kamu maksiat kamu nggak mati? Kok bisa enaknya kamu maksiat dalam keadaan tersenyum? Ya udah Syekh, yang keempat saya nyerah. Yang kelima apa Syekh? Kata Syekhnya yang kelima, kalau kamu nggak apa-apa, kamu makan rezekinya Allah nggak apa-apa, tinggal di buminya Allah nggak apa-apa, dilihat Allah nggak apa-apa, nggak bisa nolak kematian nggak apa-apa. Silakan kamu maksiat sepuas-puasnya dengan syarat besok ketika di akhirat kamu bisa nolak malaikat kalau mau nyeret ke neraka. Ada yang bisa tarik tambang sama malaikat. Nah, tarik tambang sama malaikat. Malaikat mau seret ke neraka terus kita berontak mau ngelawan. Ada yang mampu? Kalau ada yang mampu silakan maksiat sepuasnya. Kalau ada yang sudah bisa melakukan itu silakan maksiat sepuasnya. Akhirnya udah Syekh, saya nyerah. Nah kata Syekh, apa nggak malu kamu maksiat? Kamu makan dari rezekinya Allah, tinggal di atas buminya Allah. Kamu setiap saat diawasi sama Allah. Kamu nggak bisa nolak datangnya kematian. Di akhirat kamu nggak mampu untuk nolak seretan malaikat ke neraka. Terus kamu masih mau maksiat? Pede kamu. Dengan segala ketidakmampuan kamu ini, pede kamu untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang tersebut, ya udah Syekh, saya nyerah. Kalau begitu saya nggak mau maksiat lagi. Itu murid mengatakan, mulai saya dengar nasihat itu sampai saya meninggal dunia, saya nggak berani lagi maksiat ya ikhwan. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Allahu Akbar. Mungkin antum udah dengar cerita ini, mungkin sudah berkali-kali. Cuman memang kita ini bandel, hawa nafsu kita bandel. Akal kita ini gampang melupakan nasihat-nasihat seperti ini. Perlu diingatkan berkali-kali supaya kita sadar.
Kalau Anda mau melakukan maksiat, ingat 5 hal ini ya ikhwan. Bisa Anda hindari, bisa lakukan 5 hal ini, silakan maksiat sepuasnya. Selama Anda nggak bisa lakukan 5 hal ini, maka jangan coba-coba melanggar aturan Allah. Jangan coba-coba meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Wa ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi. Enggak akan beruntung orang yang sibuk dengan selain Allah, enggak akan beruntung. Ulama mengatakan man wajadallah wajada kulla syai' wa man faqadallaha faqada kulla syai'. Siapa yang memiliki Allah berarti dia memiliki segala sesuatu, karena segala sesuatu adanya di tangan Allah. Coba keluarkan suaranya. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha memberikan rezeki? Siapa yang maha membahagiakan? Berarti kalau orang punya Allah, dalam tanda kutip punya Allah, apa ada kebahagiaan yang lebih besar dari orang yang punya Allah? Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang menemukan Allah, punya Allah Ta'ala, maka dia berarti udah punya segala sesuatu. Karena berarti dia punya zat yang maha kuat, yang maha besar, yang maha menggembirakan, yang maha memuliakan, yang maha menghinakan, yang maha segala-galanya ya ikhwan. Wa man fagadallah, barang siapa yang kehilangan Allah, fagada kulla syai', maka dia kehilangan segala sesuatu. Nah, ente punya duit, punya segala sesuatu, punya jabatan, tapi kehilangan Allah, jabatan ente bentar lagi hilang, ente berhadapan dengan hisabnya Allah. Duit ente bentar lagi habis, ente masuk kuburan, habis, nggak ada artinya itu duit ya ikhwan. Ente punya segala sesuatu, tapi nggak punya Allah, nggak ada artinya ya ikhwan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Ma rabiha man ishtaghala bi ghairihi. Gak akan beruntung orang yang sibuk dengan selain Allah. Fa'alima anna an-nafsa tad'uhu ilal halakah fattaba'aha. Dia udah tahu. Gak akan beruntung orang yang udah tahu. Ini rabiha, semua kembali ke rabiha. Gak akan beruntung orang yang udah tahu. Hawa nafsunya itu mengajak dia kepada hal-hal yang membuatnya celaka. Fattaba'aha, tapi masih mau diikutin. Mana bisa orang seperti itu beruntung. Ibarat orang yang udah tahu ini minuman racun, isinya sianida, tapi tetap diminum, udah tahu, tetap diminum, apa yang terjadi? Mati ya ikhwan. Kita udah tahu hawa nafsu kita ini ammarah bisu, inna nafsa la ammaratun bisu. Kita udah tahu hawa nafsu kita ini akan ngajak kepada keburukan, tapi tetap diturutin. Ibarat orang yang udah tahu dalam sebuah gelas ada racun, tetap diminum ya ikhwan. Marabeh, bagaimana mau beruntung orang yang seperti ini? Makanya kita jangan sampai kita nggak ada bedanya sama binatang. Apa yang membedakan kita sama binatang? Yang membedakan kita sama binatang, kita punya akal, punya iman untuk mengendalikan diri kita sehingga nggak tunduk dengan hawa nafsu. Sedangkan binatang itu hanya punya nafsu, sehingga apa aja dilakukan oleh binatang. Kalau kita apa aja dilakukan, yang penting happy, yang penting ikutin hawa nafsu, yang penting senang. Apa bedanya dengan binatang? Na'udzubillah min dzalik. Wa alima anna al-qalba yad'uhu ila ar-rusydi fa'asah. Enggak akan beruntung orang yang udah tahu hati kecilnya mengajak kepada petunjuk, kepada kebaikan, tapi dilawan. Hati kecilnya udah ngajak kebaikan tapi tetap dilawan. Wa alima qadral mu'sa fa wajahahu bil ma'siyah. Enggak akan beruntung kata Ibn Athaillah orang yang tahu betapa besarnya kadar zat yang dimaksiati. Kita kalau lagi maksiat berarti yang kita lawan siapa? Allah. Yang kita maksiati Allah, Allah mu'sa. Allah kita maksiati. Kata Ibn Athaillah, bagaimana mau beruntung? Orang yang udah tahu betapa besarnya kadar Allah tapi masih dimaksiati. Makanya kalau ulama tasawuf, kalau ulama fikih itu ada istilah dosa besar, dosa kecil. Ulama fikih ada kabair, ada shaghair. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh.
istighfar dihapus. Kalau dosa besar itu harus dihapus dengan taubat, dengan syarat-syarat taubat. Itu udah fikih. Kalau di tasawuf nggak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Kalau melihat zat yang dimaksiati, maka semua dosa besar ya ikhwan. Kata Bilal bin Sa'ad, la tanzur ila sigharil ma'siyah, walakin inzur ila man 'asait. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat. Kan bukan dosa besar. Kan cuma maksiat biasa, kecil, sederhana. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat. Walakin inzur ila 'idhami man 'asait. Tapi lihatlah betapa agungnya zat yang kamu maksiati. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lihat dosa, kecilnya dosa. Tapi lihat siapa yang sedang kita lawan. Siapa yang sedang kita langgar. Siapa yang sedang kita tantang. Na'udzubillah min dzalik. Kan itu namanya nantang. Ada polisi sengaja kita ngelanggar lalu lintas di depan dia, sengaja ngeledek. Nantang atau enggak namanya? Nantang. Orang ngelanggar ketika enggak dilihat mungkin enggak nantang. Tapi kalau sengaja ngelanggar yang punya aturan ketika dilihat, nantang itu namanya. Anak pondok misalkan udah tahu dilarang keluar tanpa izin. Gurunya lagi berdiri depan gerbang, sengaja keluar tanpa izin. Nantang enggak namanya? Nantang. Melanggar di depan orang yang punya aturan, itu nantang namanya. Nah, kamu ini yang bikin aturan Allah. Setiap kamu maksiat, Allah ngelihat gak apa yang kita lakukan? Allah lihat. Kok berani nantang Allah? Makanya kata Imam Bilal bin Sa'ad, la tandur ila sigharil ma'siyah. Jangan kamu lihat dosanya dianggap kecil. Mungkin kalau lihat kecil besar dosa dalam pandangan fikih mungkin dosanya masuk kategori shaghair, dosa besar. Tapi kalau bicara soal tasawuf, la tandur ila sigharil ma'siyah. Jangan kamu melihat kecilnya maksiat, jangan. Akan tetapi undur ila man 'asait. Tapi lihat siapa yang sedang kamu lawan. Siapa yang sedang kamu tantang. Siapa yang sedang kamu terabas aturannya. Dia melihatmu, dia mengetahui yang kau lakukan. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kekurang ajaran kita. Yang udah terang-terangan ngelawan Allah, melanggar aturan Allah. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah kasih kita husnul khatimah. Bimannihi wa fadlihi wujudihi wa karamihi ya arhamar rahimin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bicaranya gampang memang. Saya sendiri bicara begini gampang, tapi prakteknya susah. Teorinya mudah, prakteknya gak gampang. Nanamkan muraqabah. Perasaan bahwasanya kita selalu diawasi Allah nih gak gampang ya ikhwan. Harus diulang-ulang harus diulang-ulang seperti ini, gak boleh bosan-bosan dengarnya. Gak gampang. Kalau gak ada taufik dari Allah gak akan bisa kita melakukan ini. Makanya setiap sholat, saya dulu pernah bahas ini, setiap sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Syekh Al-Buti, iyyaka na'budu. Di situ kita berikrar sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Buti, Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti kami akan taat perintahmu ya Allah. Kami akan jauhi laranganmu ya Allah. Kami akan mengesahkanmu ya Allah. Kami enggak akan berharap pujian dari selainmu ya Allah. Itu ikrar kita di balik kata-kata iyyaka na'budu. Tapi kita sadar ya Allah ya Rabb, tapi hamba ini ada hawa nafsu ya Allah. Hawa nafsu ini ya Allah ya Rabb akan selalu menggiring hamba untuk maksiat.
untuk meninggalkan perintahmu, untuk enggak semangat dalam beribadah. Ya Allah ya Rabb, hawa nafsu ini dibantu dengan syaitan selalu membelokkan hati hamba agar ketika beramal, ketika menasehati orang seperti saat ini nih, yang diharapkan pujian manusia, yang diharapkan lirikan manusia. Ya Allah ya Rabb, hamba berikrar iyyaka na'budu. Tapi kalau ngelihat lemahnya hamba, ya Allah, hamba nggak mampu. Maka Allah ajarkan ayat berikutnya, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Bantu hamba melawan hawa nafsu. Bantu hamba melawan syaitan ya Allah. Jadikanlah hamba termasuk hamba-hamba yang kau ridhai. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang ditanamkan setiap sholat kita. Tak mudah ya ikhwan. Ada mahu sahal. Mahu sahal. Gak mudah. La ilaha illallah. Wa alima qurba maulah wa annahu yarah. Ya, walau alima ittisafahu bi'azamatihi lama gabalahu biwujudi ma'siyatih. Kalau hamba sadar betapa agung Tuhannya, nggak akan berani ngelawan aturannya. Wa alima qurba maula wa annahu yarahu fasarahu liman anhu nahah. Bagaimana mau beruntung, kata Ibn Athaillah. Ada orang yang tahu Tuhannya dekat dengan dia dan Tuhannya melihat dia. Tapi kok lari untuk melakukan maksiat. Maksiat itu dikejar. Bagaimana mau beruntung hamba seperti itu, kata Ibn Athaillah. Wa alima athara dzambil murattabi alaihi dunyan wa ukhran wa ghaiban wa syahada famastahya min rabbih. Bagaimana mau beruntung? Ada hamba yang tahu efek buruk dari dosa di dunia dan di akhirat. Zahir dan batin. Tahu efek buruk dari dosa. Famastahya min rabbih, tapi enggak malu sama Allah. Bagaimana hamba model begini mau beruntung? Walau alim annahu fi qabdatihi, kalau hamba itu sadar dia itu ada dalam genggaman Allah, lama gabalahu bi mukhalafatih, maka dia enggak akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota tubuh kita dari maksiat, insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, wasta'milna li ta'atika abada ma abqaitana, wakhtim bi salihati a'malana ya arhamar rahimin. Allah berikan kita taufik sampai husnul khatimah. Sampai husnul khatimah. Sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan jangan lupa persiapkan Ramadan garib, Ramadan garib. Sebentar lagi bulan Ramadan, jangan lupa dipersiapkan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi salah satu Ramadan terbaik dalam kehidupan kita insyaallah. Ini Rajab udah lewat, Rajab Syahrul Zara'. Tahun lalu saya jelaskan, bulan Rajab itu bulannya bercocok tanam, bulannya menebar benih. Sya'ban Syahrul Saqi. Bulan Sya'ban waktunya nyiramin apa yang udah kita tanam ya ikhwan. Sekarang waktunya nyiramin. Habib, saya bulan Rajab lalu banyak maksiat, belum sempat nanam, nggak ada kata terlambat, nanam sekarang, siramin sekarang. Ramadan Syahrul Hasad. Besok bulan Ramadan waktunya kita panen. Panen apa? Panen Lailatul Qadar. Panen itik minan nar. Panen mendapatkan predikat bebas dari api neraka. Maka persiapkan dari sekarang ya ikhwan. Karena kalau dipersiapkan dari sekarang, begitu masuk Ramadan, baca Qur'annya udah enteng, tarawihnya udah enteng, sedekahnya enteng, zikirnya enteng, nahan diri dari maksiatnya enteng. Tapi kalau nggak dilatih dari sekarang, besok masuk Ramadan kelabakan, kesulitan, akhirnya ujung-ujungnya nggak panen. Orang yang nggak menanam, bagaimana dia mau panen? Orang yang nanam tapi tanamannya nggak dirawat, bagaimana dia mau panen? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita termasuk yang dapat Lailatul Qadar insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita termasuk yang dapat pembebasan dari api neraka insyaallah. Setelah Ramadan Allah perbaiki keadaan kita sampai husnul khatimah, sampai husnul khatimah. Dan mudah-mudahan besok 14 Februari Allah berikan kita pemimpin yang baik insyaallah. Allah berikan kita pemimpin yang saleh. Allah berikan kita anggota parlemen dari pusat sampai daerah yang baik, yang saleh, diberikan kemenangan oleh Allah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah bi sirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan terakhir saya minta barakah Fatihah untuk salah satu keluarga kami yang meninggal dunia. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walidina walidikum amma jana sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.